Halo semua, saya Kak Hari. Saya Kak Ratna. Hai. Kami mau mengucapkan Selamat Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Tentu sukacita. Kenapa? Oh, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Yesus membawa kemenangan untuk kita semuanya di hari Paskah ini. Kak Rina ucapin Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana kondisi kalian? Belajar di rumah, ibadah di rumah, segala sesuatunya di rumah. Manfaatkan waktu yang ada bersama papa, mama, kakak, dan adik. Jangan bertengkar ya. Hari ini kita mau kasih pesan-pesan apa ya, Kak? Selamat apa ya, Kak? Selamat Paskah. Oh ya. Kenapa Paskah? Karena Kristus mati, bangkit buat kita semua. Sembuh dari sakit. Yang sedih tidak lagi, tapi ada kegembiraan buat kita semua. Amin. Salam dari Kak Wati. Kak Emil. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Tetap semangat dan cinta akan Tuhan. Tetap taat dan antusias. God God bless bless you. you. Halo adik-adik, selamat Paskah ya. God bless you. Hai adik-adik Kega yang kakak kasih. Hari ini kita merayakan Hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan mati buat menebus dosa adik-adik dan kakak. Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik. Adik-adik mesti tetap di rumah ya, jaga kesehatan kalian semua. Tuhan berkati adik-adik dan mama papa. Selamat Hari Paskah. Halo adik-adik Kega Batita, dengan Kak Ana di sini. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Pasti adik-adik selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, hari ini itu hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah bangkit buat adik-adik, buat Kak Ana juga. Dan sekarang Tuhan Yesus tinggal di hati adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi khawatir, nggak perlu lagi cepet nangis kalau nggak ada mama atau nggak ada papa. Adik-adik cukup berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti selalu temenin adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup, sudah menyertai adik-adik dan tinggal deket banget di dalam hati adik-adik. Nah, jadi sekarang Kak Ana mau bilang buat adik-adik semuanya, Selamat Paskah. Hai, saya Kak Vera dari kelas Balita JGC mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus menyertai kalian. Tetap sehat ya, semangat. Shalom adik-adik, ini Kak Syani mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Biar kalian tetap sukacita di rumah ya, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Happy Sunday, God bless. Shalom adik-adik Kega di rumah. Apa kabarnya nih? Kakak percaya dan selalu berdoa adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap sukacita ya. Kak ucapkan Selamat Paskah, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, walaupun belajar dan beribadah dari rumah, tetap semangat ya. Dan tetap sabar, selalu berdoa, rajin saat teduh bersama mama dan papa. Sampai ketemu kembali di Kega ya. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go! Shalom adik-adik semua. Kakak Kak Hana, pembina kelas balita, ingin mengucapkan Selamat Hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, semangat terus belajar, semangat terus beribadah, semangat terus bermain bersama orang tua. Selamat menikmatin waktu bersama keluarga. Nah, adik-adik, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat siang. Selamat Hari Paskah. Nggak terasa ya, kita udah nggak ketemu selama sebulan. Tapi kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat
kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap bersyukur Tuhan tetap lindungi kita. Kita berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua, supaya semua kita udah cepat bisa ke sekolah, kita udah bisa bekerja, semua berjalan dengan melindungi Tuhan. Udah ya adik-adik, sampai ketemu yang akan datang. Bye-bye. Hai, saya Sherlyn. Hai, saya Priska. Hai, saya Clara. Hai, saya Ganteng. Hai, saya Tio. Kami mengucapkan Selamat Paskah untuk teman-teman kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tiga Warrior, let's go! Hai adik-adik, selamat Hari Raya Paskah ya. Yuk sama-sama berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita menebus dosa-dosa kita. Tetap jadi berkat di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Shalom. Kega Warrior, apa kabarnya? Pasti semua sehat ya. Aku Kalina dari Kega Besar KTC mengucapkan Selamat Paskah. Merayakan Paskah bersama keluarga, merenungkan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib buat kita semua. Karena kasih Yesus ada dalam diri kita dan pancarkan kasih Yesus untuk menjadi berkat. Selamat Paskah, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita KG Warriors dulu yuk. KG Warriors, let's go. Wah, semangat sekali. Nah, ngomong-ngomong Be, tadi kamu udah lihat belum? Banyak loh kakak-kakak yang ngucapin Selamat Paskah. Nah, kita ucapkan Selamat Paskah juga ya buat adik-adik. Selamat Paskah adik-adik. Nah, ngomong-ngomong Be, kamu tahu nggak sih Paskah itu apa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu? Wah, jangan-jangan adik-adik di rumah ada yang belum tahu juga. Nah, kalau gitu kita nonton dulu yuk video yang satu ini. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus.
Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Nah, itu dia filmnya adik-adik. Jadi sekarang udah tahu kan Paskah itu apa? Ya. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dulu buat kita. Dia rela untuk mati di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga, sehingga kita memperoleh kasih Allah. Ya. Dia mau melawan si jahat dan menang, sehingga kita memperoleh kemenangan. Tahu nggak bahwa adik-adik bisa juga loh menyebarkan kasih Allah untuk orang-orang di sekitar kita? Kamu tahu caranya? Hah? Oh, iya betul. Pertama, kita melakukan perbuatan yang baik. Iya. Lalu, yang kedua, kita mau untuk saling membantu. Yang ketiga, kita mau untuk belajar taat. Dan Obe juga mau mengucapkan selamat Paskah ya buat teman-teman semua ya. Iya. Jadi sekarang adik-adik, mari kita bersama menyatakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.